Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Abu Samsudin selaku dosen pengampu. Saya Autisya Puspita Marlawati NIM 933706319 dari Prodi Sosiologi Agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi fikih muamalah dari bab pertama sampai bab terakhir. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah fikih muamalah. Materi pertama ini ada fikih muamalah dan skala ruang lingkupnya. Yang pertama, pengertian fikih. Secara etimologi, fikih berasal dari kata faqiha yafqahu fiqhan, yang berarti mengetahui, memahami, dan mendalami sesuatu secara mutlak. Secara terminologis, fikih ialah ilmu yang mengkaji tentang syariat dan ditetapkan Allah bagi manusia untuk menjalani kehidupan duniawi. Pengertian muamalah sendiri ialah secara etimologi berasal dari kata amalu yu'amilu muamalatan, yang berarti saling bertindak, berbuat, dan beramal. Secara terminologis, muamalah adalah aturan atau hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi. Fikih muamalah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada ruang lingkup muamalah madiyah, ialah masalah jual beli, gadai, jaminan dan tanggungan, dan pemindahan utang, jatuh, batasan, bertindak, dan ditambahnya dengan beberapa masalah kontemporer seperti masalah bunga bank dan masalah kredit. Yang kedua ada ruang lingkup fikih muamalah adabiyah, ialah ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran, pedagang, penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Yang kedua, ada pengertian amwal dan segala ruang lingkupnya. Amwal sendiri adalah bentuk jamak dari mal atau harta, kekayaan, dan benda, yaitu segala sesuatu yang dapat dimiliki dan diambil manfaatnya. Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihfungsikan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang bergerak maupun tidak bergerak, dan hak mempunyai nilai ekonomis. Amal tersebut dapat diperoleh dengan cara pertukaran, pewarisan, hibah, wasiat, pertambahan alamiah, jual beli, lukatah, wakaf, atau cara lain yang dibenarkan syariah. Unsur-unsur harta ada dua, yaitu yang pertama unsur aniyah, yaitu bahwa harta itu ada wujudnya dalam kenyataan. Yang kedua, unsur urf, segala sesuatu yang dipandang harta oleh seluruh manusia atau sebagian manusia. Tidaklah manusia memelihara sesuatu kecuali meningkatkan manfaatnya, baik manfaat madiyah maupun manfaat maknawiyah. Jika ada makna akad dan segala ruang lingkupnya. Pengertian akad dalam bahasa Arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu. Yang pertama ada rukun-rukun akad. Yang pertama akid, yang kedua ma'qud alaih, yang ketiga ma'udu al-aqd, yang keempat sikhat al-aqd. Dan di sini juga ada macam-macam akad. Yang pertama akad munjis, yang kedua akad mu'alaq, yang ketiga akad muthaf. Berakhirnya masa berlaku akad atau akad akan berakhir jika dibatalkan oleh pihak yang berakad. Tercapainya tujuan akad dengan sempurnanya salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, tidak ada isinya dari pihak lain. Ada bai dan segala ruang lingkupnya. Pengertian bai yaitu jual beli atau perdagangan dalam istilah fikih disebut al-bai, yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Menurut istilah terminologi, yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Rukun jual beli yang pertama, para ulama sepakat
bahwa jual beli merupakan suatu bentuk akad atas harta. Adapun rukun jual beli adalah sebagai berikut. Orang yang berakad atau penjual dan pembeli. Nilai tukar barang atau uang dan barang yang dibeli. Yang ketiga, sikhat atau ijab qabul. Macam-macam akad bai. Yang pertama, jual beli benda yang kelihatan. Yang kedua, jual beli benda yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji dan artinya pesanan. Yang ketiga, jual beli benda yang tidak sah. Dampak negatif dari bai adalah: 1. Terdapat jumlah tambahan apabila pembayaran melebihi jangka waktu yang ditentukan. Yang kedua, apabila terjadi pengambilan paksa barang tersebut, maka kelebihan keuntungan tidak diberikan pada nasabah. Dampak positifnya, yang pertama, mempermudah masyarakat dengan ekonomi menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan. Yang kedua, mempermudah dalam pembayaran karena dengan cara diangsur. Yang ketiga, memberikan keuntungan bagi semua pihak untuk memperoleh keuntungan. Yang keempat, ada tidak meragukan dalam kehalalan transaksinya. Selanjutnya ada ijarah dan ujrah serta segala ruang lingkupnya. Pengertian ijarah menurut bahasa adalah upah, tapi menurut istilah, ijarah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat. Rukun dan syarat ijarah adalah: rukun ijarah yaitu kalimat yang digunakan transaksi dan dijawab upah, jasa, mukrid, muktari. Syarat ijarah adalah mumayyiz, sikhat, ijab qabul, upah harus saling diketahui, dan barang. Pengertian ujrah adalah biaya jasa atau upah seperti tenaga yang kita keluarkan mendapat penghargaan, sebuah upah atau yang memiliki nilai ekonomis. Rukun dan syarat ujrah. Rukun ujrah adalah dua orang yang sedang berakad dan ijab qabulnya upah, ada manfaatnya. Syarat ujrah yaitu balik, saling menyatakan kerelaan dalam akad, objek harus halal, upah atau sewa harus jelas, dan lain-lain. Selanjutnya ada ariyah dan ruang lingkupnya. Pengertian ariyah yaitu ariyah diambil dari kata ara yang berarti datang atau pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata al-ta'awulu yang sama artinya dengan al-tana'ulu au al-tanasabu yang berarti saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam-meminjam. Macam-macam ariyah ada dua, yaitu yang pertama, ariyah mutlak adalah pinjam meminjam barang yang dalam akadnya tidak dijelaskan persyaratan apapun. Yang kedua, ada ariyah muqayyadah adalah meminjamkan suatu barang yang dibatasi waktu dan kemanfaatannya. Ada qard dan ruang lingkupnya. Pengertian qard secara etimologi, qard berarti pinjaman hutang atau juga bisa berarti memberikan pinjaman hutang. Sedangkan secara terminologi, qard adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari tanpa unsur tambahan. Rukun qard ada 4, yaitu mukridi, muktaridi, mukradi, dan sikhat. Macam-macam qard dilihat dari pihak pemberi hutang, dilihat dari segi kuat atau lemahnya pembuktian, dan dilihat dari segi pelunasannya. Hikmah qard. Hikmah diisyaratkan al-qard dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama dari orang berhutang dan sisi kedua dari orang yang memberi hutang. Selanjutnya ada ran dan ruang lingkupnya. Pengertian ran yaitu suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syarak dengan jaminan hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang. Rukun ran ada 3, yaitu yang pertama, pelaku akad yaitu ar-ran atau orang yang menggadaikan, dan al-murtahin atau orang yang menerima gadai. Yang kedua ada objek akad, yang ketiga ada sikhat. Dasar hukum ran merupakan transaksi yang diperbolehkan, dan menurut sebagian besar ulama ada beberapa rukun bagi akad ran yang terdiri dari orang yang menggadaikan,
atau aran, barang-barang yang digadaikan atau marhun, orang yang menerima gadai atau murtahin, sesuatu yang karenanya diadakan gadai, yakni harga dan sifat akad. Ada syirkah dan ruang lingkupnya. Pengertian syirkah menurut bahasa mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dan dapat lagi dibedakan antara bagian yang lainnya. Menurut istilah, yaitu suatu akad yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Syarat syirkah yaitu syarat lafaz, syarat menjadi anggota perserikatan, syarat modal perkongsian. Ini ada mujara'ah atau mukharabah dan musyaqah beserta ruang lingkupnya. Mukharabah adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap sedangkan benihnya cukup mahal seperti cengkeh, pala, vanili, dan lain-lain. Secara bahasa, musyaqah diambil dari kata al-saqah, yaitu seseorang yang bekerja pada pohon tamar, anggur, atau pohon-pohon yang lainnya, yang mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. Menurut terminologi, musyaqah adalah akad untuk pemeliharaan tanaman dan lainnya dengan syarat-syarat tertentu. Dasar hukum muqarabah ialah Imam Ibnul Qayyim berkata Kaisar Khayyar merupakan dalil kebolehannya muqarabah dengan membagi hasil yang diperoleh antara pemilik dan pekerjanya, baik berupa buah-buahan maupun tanaman lainnya. Selanjutnya ada mudharabah dan ruang lingkupnya. Pengertian mudharabah secara etimologi berasal dari kata daro dalam bahasa Arab. Kata ini mempunyai banyak arti, diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, dan lain-lain. Menurut terminologi, suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja dari pihak lain. Mudharabah dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlak dan mudharabah muqayyad. Landasan syariah mudharabah yaitu Al-Quran dan Al-Hadis Ijma. Syarat dan hukum mudharabah yaitu pemodal dan akad. Rukun mudharabah yaitu pihak yang berakad, objek yang diakadkan, dan akad. Ada hibah, sedekah, dan hadiah beserta ruang lingkupnya. Yang pertama ada hibah. Hibah berasal dari bahasa Arab yang berarti pemberian yang dilakukan seseorang saat masih hidup kepada orang lain secara sukarela, baik berupa harta atau yang lainnya. Penerima hibah tidak diwajibkan memberi imbalan jasa atas hadiah yang diberikan sehingga tidak ada ketetapan ataupun setelah hibah diberikan atau diterima oleh orang lain. Selanjutnya sedekah. Sedekah ialah semangat berbagi pada orang yang membutuhkan, memberi pada orang yang kurang mampu dan membutuhkan semangat. Filantropis dalam diri sedekah lebih luas dari zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Selanjutnya hadiah. Hadiah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Hukum memberikan hadiah adalah mubah. Selama itu sesuatu yang positif, tujuan memberi hadiah adalah sebagai bentuk imbalan terhadap suatu kebaikan yang diperbuat orang. Selanjutnya riba beserta ruang lingkupnya. Riba menurut bahasa bertambah karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Dasar hukum riba sendiri adalah haram. Macam-macam riba ada 3, yaitu riba fard, ribayat, dan riba nasa. Syarat terhindar dari riba yaitu serupa timbangan dan banyaknya tunai timbangan terima akad sebelum meninggalkan majelis akad. Selanjutnya ada munakahat beserta ruang lingkupnya. Munakahat atau pernikahan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan muhrim sebagai suami istri dengan tujuan untuk membina suatu rumah tangga
yang bahagia berdasarkan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Syarat dan rukun pernikahan yaitu harus ada calon suami, ada calon istri, ada wali nikah, ada 2 orang saksi, dan ada ijab qabul. Terima kasih, sekian dari presentasi dan penjelasan saya. Sebelumnya saya meminta maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.